Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada? Tidak? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai koperasi. Masih ada yang ingat koperasi itu apa? Ya, ada? Ya, silahkan. Ya, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, co yang berarti bersama, dan operation yaitu usaha. Jadi, koperasi adalah usaha bersama. Selain itu juga kita membahas mengenai landasan koperasi, lalu ada fungsi dan peran koperasi, tujuan koperasi, lambang koperasi, dan penggolongan koperasi. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu mengenai koperasi. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai koperasi sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajarinya, diharapkan bisa menjelaskan apa itu pengertian koperasi, lalu tujuan koperasi sekolah juga itu apa. Lalu yang ketiga yaitu ciri-ciri koperasi sekolah, jenis usaha koperasi sekolah, dan pengelolaan koperasi sekolah. Baik, kita ke materi. Koperasi sekolah adalah koperasi yang sering disebut sebagai koperasi siswa atau koperasi sekolah merupakan koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah dan anggotanya terdiri dari siswa sekolah tersebut. Atau koperasi sekolah juga dapat diartikan sebagai koperasi yang menyediakan kebutuhan belajar mengajar dengan harga yang relatif murah, dan pengelolaannya koperasi juga dilakukan oleh sekolah tersebut. Lalu ada tujuan koperasi sekolah. Tujuan koperasi sekolah yang pertama yaitu untuk mendidik siswa untuk latihan berkooperasi. Jadi, melalui koperasi akan menumbuhkan kesadaran akan hidup gotong royong, yang dimana gotong royong akan menimbulkan rasa setia kawanan yang tumbuh antar siswa dan dapat terpelihara dengan baik. Dan dengan berkooperasi, siswa dididik dan ditanamkan rasa peduli terhadap sesama. Lalu tujuan yang kedua yaitu mendidik siswa untuk bertanggung jawab dan disiplin gotong royong. Semangat gotong royong akan tumbuh ketika melalui koperasi sekolah, dan semangat gotong royong itu akan ditularkan pada kehidupan masyarakat, yang dimana juga melalui koperasi siswa akan belajar bertanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan berkooperasi. Jadi melalui kooperasi, keterampilan dan ilmu pengetahuan pun akan bertambah, dan melalui kooperasi juga siswa akan mendapatkan ilmu berkooperasi dan berorganisasi dan berwirausaha juga. Lalu yang keempat yaitu melatih siswa agar mempunyai pengalaman dalam berkooperasi. Jadi siswa akan dilatih dalam berkooperasi sehingga siswa tersebut dapat
mendapatkan pengalaman dalam berkoperasi. Lalu yang kelima yaitu menumbuhkan jiwa demokratis. Jadi di mana melalui koperasi ini siswa akan belajar berdemokratis, berani mengeluarkan pendapat, dan memiliki rasa peduli dan rasa empati, dan juga menghormati pendapat orang lain. Lalu di sini ada ciri-ciri koperasi. Yang pertama yaitu koperasi sekolah itu tidak berbadan hukum. Lalu yang kedua yaitu anggota koperasi sekolah terdiri dari siswa sekolah. Lalu yang ketiga yaitu keanggotaannya itu berlangsung ketika siswa yang bersangkutan itu masih terdaftar di sekolah tersebut. Lalu yang keempat yaitu koperasi sekolah itu merupakan koperasi serba usaha. Lalu yang kelima yaitu koperasi sekolah mempunyai manfaat baik secara ekonomi maupun pendidikan. Lalu ada jenis usaha koperasi sekolah. Yang pertama yaitu unit usaha pertokoan, yang dimana unit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok siswa. Umumnya, barang yang disediakan di toko tersebut ini seperti alat tulis, seragam, buku pelajaran, dan barang lainnya. Lalu yang kedua yaitu unit usaha kafetaria atau kantin, yang dimana unit ini bertujuan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman para siswa, sehingga kesehatannya pun dan kebersihannya pun terjaga, serta siswa tidak usah keluar lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu ada unit simpan pinjam, yang dimana unit ini bertujuan agar siswa lebih hemat dan gemar menabung. Dan di unit ini juga siswa bisa diberikan pinjaman kepada siswa yang membutuhkan. Lalu yang keempat yaitu ada unit jasa lainnya, yang dimana unit ini bertujuan untuk memberikan layanan jasa kepada para siswa sesuai dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Unit usahanya contohnya fotokopi, penjilidan, pengetikan, dan lainnya. Lalu ada mengenai pengelolaan koperasi sekolah, yang dimana pengelolaan koperasi itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sekolah yaitu yang pertama itu ada bidang keanggotaan. Perlu diperhatikan di bidang keanggotaan itu harus yang pertama yang berhak menjadi anggota koperasi sekolah yang pertama yaitu siswa aktif di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu siswa sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga, siswa melaksanakan kewajiban sebagai anggota koperasi. Lalu keanggotaan koperasi sekolah dikatakan tidak menjadi anggota koperasi sekolah lagi jika siswa tersebut, yang pertama siswa tersebut meninggal dunia, yang kedua yaitu siswa tersebut pindah sekolah, dan yang ketiga yaitu siswa tersebut berhenti sekolah karena siswa tersebut telah lulus sekolah atau dengan alasan lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada bidang organisasi, yang dimana bidang ini berkaitan erat dengan perangkat organisasi yaitu rapat pengurus anggota, lalu rapat pengurus, rapat pengawas. Ketiga hal ini harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan
administrasi. Bidang administrasi. Bidang administrasi yang baik adalah bidang administrasi yang memiliki administrasi dan pembukuan yang baik dan tertib. Maka dari itu perlu adanya administrasi, keanggotaan, dan keuangan sesuai dengan ketentuan. Lalu yang keempat yaitu adanya bidang permodalan, yang dimana bidang permodalan ini bisa melalui modal sendiri maupun dari pihak luar. Modal sendiri yaitu modal bisa dari simpanan pokok, simpanan wajib, atau dari dana cadangan dari sisa hasil usaha yang tidak dibagi. Lalu yang kedua itu ada modal dari luar. Modal dari luar itu yaitu bisa dari simpanan sukarela, yang kedua atau pinjaman dari bank, atau pinjaman dari koperasi lainnya, atau dari sumber lainnya. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu ada pembinaan, yang dimana pembinaan ini adalah pembinaan dari kepala sekolah atau guru harus dilakukan secara kontinu agar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan berlangsung dengan efisien dan efektif. Lalu pembinaannya itu bisa berupa yang pertama itu pemberian fasilitas kepada koperasi sekolah, yaitu berupa ruangan atau peralatan atau perlengkapan. Yang kedua yaitu melalui pendidikan perkoperasian, bisa melalui mata pelajaran ekonomi dan atau pelatihan khusus. Yang ketiga yaitu studi banding ke koperasi sekolah lainnya. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Ada tidak? Jika tidak ada, Ibu akan mengadakan kuis. Tolong tutup bukunya, dengarkan baik-baik, dan ketika ingin menjawab, tolong angkat tangan terlebih dahulu. Siap? Pertanyaan pertama, apa itu koperasi sekolah? Siapa yang tahu? Ya, silahkan. Ya, koperasi sekolah sering dikatakan sebagai koperasi siswa. Dan koperasi sekolah itu didirikan di lingkungan sekolah. Dan yang dimana koperasi ini menyediakan kebutuhan untuk belajar mengajar dengan harga yang relatif murah. Ya, betul. Pertanyaan kedua yaitu tujuan dari koperasi sekolah. Siapa? Ya, silahkan. Ya, tujuan dari koperasi sekolah yang pertama yaitu mendidik siswa untuk latihan berkooperasi. Lalu yang kedua yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan berkooperasi. Yang ketiga yaitu untuk mendidik siswa dalam bertanggung jawab, disiplin, dan bergotong royong. Lalu yang keempat yaitu mendidik siswa agar mempunyai pengalaman praktis dalam berkooperasi. Dan yang kelima yaitu untuk menumbuhkan jiwa demokratis. Oke, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab? Sebutkan jenis usaha koperasi sekolah. Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Ya, betul. Jenis usaha koperasi sekolah yang pertama ada unit usaha pertokoan, yang kedua ada unit usaha kafetaria atau kantin, dan yang ketiga ada unit usaha simpan pinjam, dan yang keempat ada unit usaha jasa lainnya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari
pembelajaran yang tadi telah dibahas. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Ya, betul, bagus. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu koperasi sekolah sering disebut sebagai koperasi siswa, yang dimana koperasi ini didirikan di lingkungan sekolah dan anggota koperasi sekolah yaitu para siswanya. Dan koperasi sekolah juga sering diartikan sebagai koperasi yang menyediakan peralatan belajar mengajar dengan harga yang relatif murah. Dan koperasi sekolah dikelola oleh sekolah tersebut. Lalu ada tujuan dari koperasi sekolah. Yang pertama yaitu untuk mendidik siswa dalam latihan berkoperasi. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam berkoperasi. Lalu yang ketiga yaitu untuk melatih siswa untuk bertanggung jawab, disiplin, dan bergotong royong. Dan yang keempat yaitu melatih siswa agar mempunyai pengalaman praktis dalam berkoperasi. Dan untuk yang kelima yaitu untuk menumbuhkan jiwa demokratis pada siswa. Lalu ada ciri-ciri koperasi sekolah. Yang pertama yaitu koperasi sekolah itu tidak berbadan hukum. Yang kedua yaitu anggota koperasi sekolah terdiri dari siswa sekolah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu keanggotaannya berlangsung selama siswa yang bersangkutan masih terdaftar di sekolah tersebut. Lalu yang keempat, koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Dan yang kelima, koperasi sekolah mempunyai manfaat baik secara ekonomi maupun pendidikan. Lalu ada jenis usaha koperasi sekolah. Yang tadi telah dijawab oleh siapa tadi? Jenis usaha koperasi sekolah yang pertama yaitu ada unit usaha pertokoan, yang kedua ada unit usaha kafetaria atau kantin, yang ketiga yaitu ada unit usaha simpan pinjam, yang keempat yaitu ada unit usaha atau jasa lainnya. Ya, lalu ada pengelolaan koperasi. Yang pertama yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu ada bidang keanggotaan, yang kedua yaitu ada bidang organisasi, yang ketiga yaitu ada bidang administrasi, yang keempat itu ada bidang permodalan, dan yang kelima yaitu adanya pembinaan. Mungkin itu sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.